Tiga golongan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua DPR, yang ketiga adalah Konglomerat. Oleh karena itu kita mengatasnamakan aliansi. Masih di aliansi Bondowoso memanggil menyampaikan beberapa aspirasi yang perlu kiranya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya cerita tentang negeri. Alkisah di negeriku yang indah di zaman tanahnya subur, alamnya kaya, minyak dan emas melimpah ruah. Tak heran banyak kerabat sekitar berkunjung. Mereka datang bawa benih-benih. Alhamdulillah, puji Tuhan, berkat kesuburan tanah, benih-benih itu menemukan pabrik-pabrik besar, tumbuh dengan lancar, tak ada hambatan yang berarti, termasuk regulasi. Lalu orang-orang elit negeriku bertepuk tangan tersenyum lebar. Mereka berkata, ini suatu kemajuan. Rakyat tak terhujani berkat mendengar lapangan pekerjaan. Harapannya kembali mekar. Hidup anak dan istrinya kini mendapat jaminan. Menyerang umat manusia. Rakyat akan berada di persimpangan jalan. Pilih antara mati mendengar terinfeksi atau mati membangkang kelaparan. Kemudian di tengah senyap menjamnya virus dan keresahan ekonomi, elit-elit politik yang bahkan aku sendiri pun tak tahu betul siapa mereka, tiba-tiba menjelma manusia setengah dewa yang memegang kendali atas nasib rakyat dengan tergesa. Menyusun partitur pasal-pasal yang kemudian apa saja di negeri ini. Akibatnya tak buruknya reputasi alam terancam, yang menjadi-jadi semakin terilhami. Entah apa yang dipikirkan para seolah-olah wakil dari rakyat itu. Kemudian kata-kata pun hangus terbakar arogansi. Diskusi hanya menjelma nyanyi-nyanyi pengantar tidur. Argumentasi surgawi pun angin berlalu di telinga yang tak tahu. Suara-suara diungkap dengan berbagai variasi dan metode. Namun dari lubuk hati pasti akan terus bersuara dan perihal perlawanan. Ya. Kita perlu ketahui saudara-saudara, dalam penyusunannya pun menuai banyak kritikan, menuai banyak indikasi yang tidak benar. Perlu kita ketahui juga saudara bahwa untuk setaker ini benar-benar memeras rakyat dari kalangan buruh, tani maupun rakyat biasa. Lalu apa yang terjadi saudara apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk kalangan biar ganggu lalu lintas dulu ya. Dapatkan barisan, kawan-kawan. Dapatkan barisan. Dapatkan barisan. Teman-teman di depan. Cepat. Baik kawan-kawan, rapatkan barisan, kawan-kawan rapatkan barisan ke depan. Sesuai kepentingan dari kami. Jadi kami mau pulang ke rumah kami. Saya minta tolong jangan sampai blokade harapan kami. Jangan sampai halangi tujuan kami. Kami mempunyai tujuan baik untuk datang ke rumah kamu. Kami punya tujuan yang baik. Sekali lagi saya tegaskan, kami punya tujuan yang baik untuk datang ke rumah kami. Ini adalah rumah
yang ingin kita tuju bersama. Kawan-kawan, kita sepakati ini adalah rumah kita. Kita sepakati ini adalah rumah kita. Kita sepakati kita akan masuk ke dalam rumah kita. Kami tidak mau ada bahasa di luar. Kami tidak mau ada kesepakatan yang ada di luar. Kami tetap akan komitmen untuk masuk ke dalam rumah kami. Betul kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Masuk DPR sekarang juga. Masuk DPR. Masuk DPR sekarang juga. Masuk DPR. Masuk DPR sekarang juga. Kita perlu ketahui saudara-saudara, dalam penyusunannya pun mulai banyak kritikan, mulai banyak indikasi yang tidak benar. Perlu kita ketahui juga saudara bahwa untuk takar ini benar-benar memeras rakyat dari kalangan buruh, tani maupun rakyat biasa. Lalu apa yang terjadi saudara apabila Dewan Perwakilan Rakyat kita buktikan bagaimana parlemen rakyat, kita buktikan bagaimana parlemen yang sejatinya itu saudara. Setuju? Salam mahasiswa. Kawan-kawan, mohon perhatiannya kawan-kawan. Komando di tangan saya kawan-kawan. Orasi di depan sini masuk. Kawan-kawan, Menyampaikannya itu dialog kita. dapat kita saksikan, dapat kita saksikan di sini. Kakak-kakak kita, mbak-mbak kita di sana tersenyum puas. Untuk halaman biar ganggu lalu lintas dulu ya. Rapatkan barisan, kawan-kawan. Rapatkan barisan. Baik kawan-kawan, rapatkan barisan. Kawan-kawan, rapatkan barisan ke depan. Sesuai dari kami. Jadi kami mau pulang ke rumah kami. Saya minta tolong jangan sampai blokade harapan kami. Jangan sampai halangi tujuan kami. Kami mempunyai tujuan baik untuk datang ke rumah kami. Kami punya tujuan yang baik. Sekali lagi saya tegaskan, kami punya tujuan yang baik untuk datang ke rumah kami. Ini adalah rumah yang ingin kita tuju bersama. Kawan-kawan, kita sepakati ini adalah rumah kita. Kita sepakati ini adalah rumah kita. Kita sepakati kita akan masuk ke dalam rumah kita. Kami tidak mau ada bahasa di luar. Kami tidak mau ada kesepakatan yang ada di luar. Kami tetap akan komitmen untuk masuk ke dalam rumah kami. Betul kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Masuk DPR sekarang juga. Masuk DPR. Masuk DPR sekarang juga. Masuk DPR. Masuk DPR sekarang juga. Yang kemarin sudah saya kirim semuanya Pak. Harapannya artinya apa? Harapannya kan bagaimana ini ada gerakan nasional. Tapi jangan sampai kemudian lebih. Ketua itu mau menyambut teman-teman di luar. Menurut saya istimewa. Ketua DPR itu mau menyambut di panas-panasnya begitu. Ingin merasakan dan pasti saya terima di luar tidak gitu. Bahwa saya merasakan juga. Sebagian masuk ke dalam. Oke kita terima. Hanya ucapan selamat datang. Kita ini bukan negosiator, kita itu aspirator. Apa aspirasi adik-adik mau kita lanjutkan. Dan itu apa yang negosiasi? Aspirasinya saya tidak lanjuti. Hanya persoalan pertimbangan protap keamanan. Kalau saya tidak sama. Ya, itu maksudnya. Pakai pikiran jam ini. Yang menyampaikan itu adalah Korlan. Kawan-kawan aliansi dari penjelasan memanggil, kami tidak menerima sambutan, tidak, karena kami sudah merasa tersambut. Jika ingin mengizinkan kami Pak,
Pak. Jadi aksi ini tergabung dari beberapa aliansi, beberapa elemen. Jadi kami, ya mohon maaf, tidak usah dibanding-bandingkan dengan aksi-aksi sebelum ini. Mohon maaf. Jadi beda substansi dan beda konteks, Pak. Setuju, kawan. Kami menerima sambutan Pak, tapi kita di luar. Seperti itu. Izinkan kami masuk, izinkan kami pulang ke rumah kami, izinkan kami kembali ke rumah kami, Pak, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Masyarakat Bondowoso semuanya. Kami dari mahasiswa aliansi Bondowoso kami mewakili rakyat semua para buruh yang telah ditindak oleh DPR, Dewan Pimpinan Rakyat. Yang telah dijajah dengan halus oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini tidak berpihak sama sekali terhadap rakyat Indonesia. Salam mahasiswa. Tegakkan. Baik teman-teman mahasiswa, semangat terus. Kita di sini untuk menyuarakan rakyat, suara rakyat. Kita membela rakyat. Kita bungkam para DPR yang tidak berpihak pada rakyat. Betul? Kalau bisa, kita jadikan istri-istri para DPR yang ada di Indonesia, mereka menjadi janda. Betul? Kami siap mati demi rakyat Indonesia. Kami rela sampai titik darah penghabisan kami. Betul? Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Merdeka. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Pelan-pelan. Lihat mereka berpakaian lengkap. Mereka seolah ingin memukuli kita. Lihat kawan-kawan, sedangkan kita hanya memakai bendera, hanya untuk memperjuangkan rakyat. Kita selalu dibantah, selalu dibungkam, hanya untuk memperjuangkan kemiskinan rakyat. Mereka hanya akan menjadi buta bagi teman-teman. Mereka hanya akan menjadi buta. Mereka selalu diadu domba dengan kita, selalu diadu domba. Lihat mereka, kawan-kawan, para DPRD. Lihat mereka ada di dalam dengan duduk dengan tenang. Mereka dengan ngopi seenaknya. Mereka di tempat itu, sedangkan kita menyuarakan rakyat. Mereka adalah jongos kekuasaan. Apa kawan-kawan? Mereka adalah apa? Jongos kekuasaan. Ya, itulah mereka. Orang-orang yang hanya melindungi oligarki kekuasaan. Oligarki yang menindas para buruh. Hari ini kita 12 Oktober akan selalu mengawal undang-undang yang selalu membasmi para rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup. Dipersilahkan masuk semua dari anggota aksi ini oleh Ketua DPRD. Tapi dengan satu catatan, kita harus tertib. Siap. Jadi sekali lagi harapan kita semuanya diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasi.
sesuai dengan tuntutan yang kita bawa. Jadi dengan catatan kita harus tertib. Saudara-saudara sekalian, mari kita sebagai mahasiswa, sebagai guru. Coba, demi apa kawan-kawan? Demi apa kawan-kawan? Ini bapak-bapak kepolisian, kami juga rakyat jelata, kami mahasiswa-mahasiswi yang tidak punya apa-apa kawan-kawan. Kondusif sangat. Satu langkah pasti, berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti. Selamat datang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang telah Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan sepihak dan tanpa melalui beberapa hal, maka kami selaku mahasiswa dan pemuda akan melaksanakan sidang rakyat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang rakyat saya mulai. Dan kami berharap untuk teman-teman yang di fraksi-fraksi ini menyampaikan semua aspirasi, yang mana ini adalah sebagai bentuk tolak ukur bahwasanya kemaslahatan rakyat lebih penting daripada legislasi semata. Mungkin yang pertama langsung oleh teman-teman mahasiswa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat pimpinan sidang rakyat, kepada yang terhormat anggota fraksi sidang rakyat, dan hadirin semua elemen sipil sidang rakyat hari ini. Fraksi mahasiswa meyakini Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok sipil secara luas. Dalam hal ini, buruh dan serikat pekerja. Ditambah, dalam proses pembentukannya, Omnibus Law dibahas secara diam-diam dan jelas bahwa hal ini telah melanggar atas asas pembentukan undang-undang. Demikian pula, desakan di banyak tempat yang diorganisir oleh mahasiswa, masyarakat, buruh, dan serikat pekerja lainnya menampakkan gugatan terhadap pemerintah. Pemerintah sekedar melibatkan pemodal besar dan investor, sehingga tragedi ini membuat kita semuanya bertanya-tanya, bagaimana peran negara dalam mensejahterakan masyarakat luas. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan memfokuskan diri terlebih dahulu terhadap penanganan pandemi COVID-19. Tiga, mendorong dan menyatakan dukungan secara penuh
bagi akademisi dan koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mendorong dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu dalam rangka membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan. 5. Menyatakan mencabut mandat rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah mengesahkan UU Omnibus Law. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang terhormat. Kami dari fraksi Petani ingin menyampaikan beberapa hal terkait Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini. Karena ada kasual yang kemudian akan merugikan bahwa mengancam kesejahteraan petani. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi persyaratan material oleh undang-undang. Pertama, kami tinjau asas keadilan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana Undang-Undang Omnibus Law membuka peluang seluas-luasnya untuk investasi dan pada saat yang sama tidak memberikan perhatian yang sama pada kelompok-kelompok yang potensial terdampak, seperti masyarakat hukum adat, kelompok-kelompok rentan yang lain. Kedua, kami tinjau dari asas ketertiban dan kepastian hukum, mana undang-undang ini memotong berbagai pandangan tanah bagi pelaksanaan program. Permasalahan yang terkait peraturan pertanahan yaitu A. Peraturan tentang pengadaan tanah pasal 120 sampai 121. Yang pertama, perluasan jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum semula-mula terdiri dari 18 jenis kegiatan. Kemudian yang kedua, ganti kerugian. Yang ketiga, tugas DPRD adalah menampung, memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi. Aspirasi itu keinginan. Semua orang boleh punya keinginan. Makanya kemudian tadi sebelum masuk saya sama-sama sambut, tapi ada kecurigaan dikiranya negosiasi, silakan bahas demo penyampaian aspirasi selama ini di DPRD Bondowoso tidak pernah saya larang semua, karena bagaimanapun ini adalah birokrasi. Demo kepala desa, demo perangkat desa, demo di masyarakat, silakan. Tetapi tentu ada protokol. Itu yang harus kita hormati. Maka aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik, pernyataan sikap yang disampaikan oleh adik-adik, karena berangkat dari hati nurani. Apalagi tadi masih baca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni saya dosa-dosa saya, ya Allah. Ampuni kekeliruan saya. Artinya apa? Berangkat dari hati nurani untuk menyatakan sikap agar supaya Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditinjau kembali yang beberapa waktu yang lalu disahkan di gedung DPR RI, yang kemudian setelah disahkan diserahkan kepada Presiden, kemudian masih ada waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan suara adik-adik mahasiswa, adik-adik GMNI dan elemen-elemen yang lain yang menyuarakan di halaman gedung ini bisa didengarkan oleh pimpinan pusat agar supaya dipertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik. Untuk itu, itulah pernyataan sikap saya seperti yang disampaikan oleh adik, semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Bentuk kepedulian terhadap nasib buruh, bentuk kepedulian terhadap kaum perempuan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan menjadi aspirasi yang baik dan kemudian pasti, bahkan yang kemarin pun yang adik-adik PMI sudah saya kirim, ini bukti pengirimannya, dan setelah ini saya minta Mesinong dan Direkturnya HMI ini untuk berangkat ke Jakarta membawa aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik. Saya ngerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang akan melanjutkan solusian ini. Tapi bukan berarti harus begini, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidup mahasiswa. Pak Sekda. Ini sekretaris Dewan yang akan melanjutkan setelah administrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Merdeka. Satu ya. 1, 2.
Nanti fotokopinya diminta. Nanti kopi sama